Apa itu keyakinan? Dan kenapa ini penting? Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sebetulnya apa sih yang ingin kita ubah dalam hidup? Kita tuh ngaji, kita tuh ikut berbagai macam program pelatihan, ikut seminar, baca buku, kan satu yang pengen kita ubah. Apa itu? Hasil. Ya, kita pengen mengubah eh, perilaku. Kita kepengen mengubah hidup. Dan polanya itu kan, kalaupun yang ingin kita ubah itu hasil-hasil dari hidup kita, ingin mengubah perilaku, semua itu berawal dari pikiran dan perasaan. Dan keyakinan itu adalah bagian dari pikiran dan perasaan. Keyakinan itu belief, ya, sistem yang ada dalam mindset, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara kita mengasah kolbu, dan itu akan menentukan lapang atau sempitnya hidup kita. Jadi kalau kita pengen hidup kita lapang, rezeki kita lapang, kita pengen apapun, itu titik awalnya adalah menata pikiran dan perasaan. Coba saya pengen tanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa sih yang paling Anda inginkan dalam hidup? Apapun itu. Nanti kita akan ketemu titik awal kita menuju apa yang Anda inginkan. Itu adalah mulai dari menata pikiran dan perasaan, mengubah keyakinan. Ya, ketika kita punya keyakinan yang melapangkan, maka dada kita lapang, pikiran kita lapang, rezeki kita lapang, urusan kita jadi lapang. Iya kan? Nih, bahkan dalam banyak kesempatan, saya sering menyebutkan, kelapangan dada itu banyak sekali impact positifnya dalam hidup. Ketika seseorang punya pikiran yang lapang, dada yang lapang, di saat yang bersamaan dia itu sedang menarik keberuntungan. Di saat yang bersamaan dia itu sedang membuka jalan rezeki, membuka peluang. Di saat yang bersamaan, dada yang lapang itu akan memudahkan urusan. Mana yang duluan nih, Bapak Ibu? Lapang dada dulu atau mudahnya urusan dulu? Lapang dada kemudian urusan jadi mudah, atau urusan mudah dulu baru dada jadi lapang? Yang mana yang duluan? Lapang dada dulu. Ya, kayak doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, baru wa yassirli amri. Bahkan dalam kajian eh, positif psychology, para pakar itu sepakat bahagia dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia. Kadang-kadang kita tuh berpikir sukses dulu baru setelah itu kita bahagia. Tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nih manusia. Apa-apa yang kita inginkan itu terus bertambah, terus berubah, berkembang. Jadi kita berpikir, wah kalau saya sudah sampai di tahap ini, saya akan bahagia. Ternyata begitu kita sudah sampai, walaupun kita bahagia bentar, habis itu hilang. Gak ada puasnya manusia itu. Maka disinilah pentingnya kita menata pikiran dan perasaan, menata keyakinan, supaya kita punya keyakinan yang melapangkan. Begitu kita punya eh, pikiran yang lapang, dada yang lapang, nanti ada banyak sekali impact positif, kebaikan-kebaikan yang ikut hadir dalam hidup kita. Gitu ya. Nih, ini analogi yang sering saya sampaikan juga. Kira-kira kalau gambar di depan di slide ini, Bapak Ibu, ada dua wadah ya. Yang satu itu wadah yang lebih besar, lebih lapang, yang satu lebih kecil. Mana yang bisa menampung lebih banyak isinya? Yang besar atau yang kecil? Yang lapang atau yang sempit? Wadah yang besar. Keyakinan yang lapang itu akan berefek pada wadah hati yang juga lebih lapang, lebih luas, lebih mampu menampung kebaikan-kebaikan yang lebih banyak.
Kenapa rezeki kita sempit? Boleh jadi karena pikiran kita, keyakinan kita sempit. Jadi efek dari lapang pikiran, lapang perasaan, lapang dada itu adalah rezeki yang juga akan semakin lapang, insya Allah. Anda boleh pegang kata-kata ini. Jadi kalau Anda kepengen melapangkan urusan hidup Anda, mulailah dengan miliki pikiran yang lapang, dada yang lapang. Nah, itu yang mau saya bahas. Ada beberapa keyakinan penting, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ini perlu kita bangun, ya, perlu kita tumbuhkan, perlu kita latih aturan, keyakinan, rukun hati agar kita memiliki kelapangan, ya. Dan ini tentang mindset. It's all about mentality. Makanya saya punya topik itu judulnya inner game. Inner game itu bagaimana kita memainkan eh, apa ruang dalam diri, memainkan pikiran. Karena life is a game katanya. Happiness is just a mind game. Sebetulnya bahagia atau penderitaan seseorang itu bergantung pada seberapa mampu kita dalam tanda petik memainkan pikiran kita, menata kolbu, menata hati kita. Jadi mental disebut dengan mental itu dibentuk oleh beberapa rukun hati, rukun hati, aturan keyakinan dalam diri. Dan ini akan menentukan apakah seseorang itu mampu bergerak dengan damai, apakah seseorang itu hidupnya penuh dengan kecemasan, apakah seseorang itu tenggelam dalam kesedihan. Itu ditentukan oleh aturan-aturan keyakinan yang ada dalam dirinya. Gitu teman-teman. Bahkan keyakinan yang melapangkan ini bisa menarik keberuntungan. Unlock the luck. Siapa yang nggak kepengen beruntung dalam hidup? Siapa di sini yang kepengen hidupnya beruntung? Katakan saya di kolom chat. Kita pengen beruntung dalam hidup kan? Kita pengen manusia itu ada tiga keinginan yang paling besarnya. Pengen bahagia, pengen mulia, dan pengen selamat. Ya kan? Secara psikologis kita itu nggak kepengen menderita. Kita pengen jadi orang yang beruntung. Dan kaidah dasarnya sebagaimana yang Allah sebutkan di Quran surat Al-Anfal ayat 45, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jadi kalau kita pengen beruntung, di antara rumus rumus dasarnya, banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan itu satu akar kata, falahun, aflah, muflihun, ya. Kalau kita dengar suara azan setiap hari, ya 5 kali sehari minimal kita dengar ada kalimat hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Nah, itu kemenangan, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu satu akar kata tuh. Jadi kalau kita pengen beruntung, kalau kita pengen menang, kalau kita pengen sukses dalam hidup, di antara rumus pentingnya adalah banyak-banyak mengingat Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak mengingat Allah itu efeknya apa? Hatinya tenang, dadanya lapang. Dari sini kita mengambil sebuah pola pola kehidupan yang sangat penting. Kalau kita pengen menarik keberuntungan dalam hidup, milikilah hati yang tenang, milikilah dada yang lapang. Dan itu semua adalah buah dari mengingat Allah. Makanya zikrullah ta'ala itu punya energi yang sangat besar. Yang akan membuat dada kita lapang. Dan efeknya adalah menarik rezeki, menarik keberuntungan. Oke? Saya langsung straight to the point. Pagi hari ini kemarin juga sudah saya share ya di beberapa webinar sebelumnya, di webinar Teras Keajaiban, di beberapa kesempatan yang lain.
Dan ini pertama kali saya bagikan di Inspirasi Subuh. Mudah-mudahan Allah izinkan pagi hari ini apa yang saya sampaikan menghujam ke dalam hati, mencerahkan, membuat kita terdorong untuk melatih diri, membangun 3 rukun hati ini. Rukun hati itu aturan keyakinan. Ya, eh, dibentuk oleh belief. Rukun hati itu dibentuk oleh keyakinan. Kalau rukun hati kita tepat, yang akan kita rasa adalah kelapangan, ketenangan, kemantapan dalam setiap langkah. Yang bikin kita banyak galau dalam hidup boleh jadi karena rukun hatinya nggak pas. Maka pagi hari ini saya akan bagikan 3 keyakinan, 3 rukun hati yang itu akan melapangkan dada kita, menenangkan, menentramkan, memantapkan tiap langkah kita. Nggak banyak takut, nggak banyak cemas, nggak banyak galau, nggak banyak sedih berlebihan. Siap kira-kira? Yang siap tulis di kolom chat. Siap, Bismillah. Siap ya. Saya mulai dari rukun hati yang pertama. Sadari ini, hujamkan kuat-kuat dalam hati kalau kita kepengen dada kita lapang dalam setiap langkah kehidupan. Apa yang pertama? Yakinlah what belongs to me will simply find me. Apa artinya? Segala sesuatu yang memang ditakdirkan untukku, maka dia akan menemukanku. Nah, ini penting untuk kita jadikan bangunan utama, pilar utama yang semestinya akan memantapkan langkah kita dalam hidup. Sebagaimana perkataan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Kalau kalimat dari Imam Al-Ghazali, dalam bahasa yang berbeda, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu jauh sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya dekat sedekat 2 bibir. Jadi, teman-teman, orang yang punya keyakinan, mindset seperti ini, dia akan ngejalanin hidupnya dengan rileks. Bukan berarti dia nggak bergerak, ikhtiar. Ikhtiar harus. Tapi dia bergerak aktif dengan penuh kedamaian. Bukan ikhtiar yang apa dibalut dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Nggak, hidupnya rileks. Kalau istilah yang sering saya pakai itu, saya dapat dari Pak Ahmad Faiz, peaceful fighter. Apa itu? Seorang fighter tapi batinnya peacefully. Dia nggak akan terlalu sering menghabiskan waktunya untuk cemas, khawatir, sampai-sampai dia nggak menikmati ada begitu banyak anugerah dan karunia dari Allah. Fokusnya itu bergerak, mengembangkan diri, menumbuhkan diri. Ya. Dan ini sebetulnya fondasi yang sangat mendasar yang ada di hati orang-orang yang beriman. Kalau kalimat dari Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil sama orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Dan aku juga tahu amalku nggak akan bisa dilakukan oleh orang lain. Karena itu aku pun sibuk beramal. Teman-teman, kalimat ini indah banget menurut saya. Kenapa? Ini Imam Hasan Al-Basri sedang meletakkan orientasi fokus kita yang semestinya. Jadi
pastikan fokus perhatian kita itu beramal, melakukan yang terbaik. Dan itu yang jadi berpahala. Yang Allah uji itu kan amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji seberapa baik amal-amal kita. Itu jadi ibadah. Tapi urusan rezeki, urusan hasil, itu tuh nggak akan tertukar. Kita sudah punya bagiannya masing-masing. Rezeki kita nggak akan diambil orang. Ya, ada rezeki yang dijamin. Tapi tugas kita hanyalah berupaya. Kalau ini yang menjadi fondasi mindset kita, kita akan menjalani hari dengan penuh kemantapan langkah, ketentraman jiwa, kedamaian batin. Relax, easy going. Istilahnya itu relax attitude toward life. Kita nggak terlampau tegang dalam menghadapi hidup. Dan efeknya apa? Kita akan mampu mengenali berbagai macam peluang-peluang. Peluang jadi nggak kelihatan, rezeki jadi ketutup, urusan jadi sempit karena kita banyak tegangnya, banyak cemasnya, banyak khawatirnya dalam hidup. Orang yang punya mental seperti ini, dia itu nggak disibukkan dengan pikiran-pikiran negatifnya. What belongs to me will simply find me. Apa yang memang ditakdirkan untukku, insya Allah akan sampai kepadaku. Dan saya mau nanya teman-teman sekalian, apa sih ukurannya, indikator yang paling jelas, yang menunjukkan seberapa rileks seseorang itu dalam menjalani hidupnya? Orang itu dikatakan rileks, dikatakan tenang, dikatakan damai ketika ngejalanin hidup. Itu indikator yang paling jelas dilihat dari apa? Dari senyuman, kata Bu Siti Nur Amalah dari Gresik. Iya betul. Jadi makanya kata Nabi senyum itu sedekah. Senyum itu bukan hal yang kecil. Orang kan kalau lagi tegang, lagi cemas, lagi khawatir, lagi sedih, kira-kira senyuman itu keluar nggak dari wajahnya? Nggak kan? Iya. Jadi senyuman itu menandakan damainya hati seseorang. Walaupun ada senyuman yang dipaksakan, tetapi tetap kita bisa bedakan kan mana senyuman yang tulus, mana senyuman yang dipaksakan. Itu kerasa. Jadi eh, senyuman itu mengundang rezeki, ya. Saya pernah juga menyampaikan sebuah riset dari Stanford University tentang foto wisuda seseorang, foto wisuda lulusan-lulusan mereka diteliti dan dikaitkan dengan nasibnya 20 tahun kemudian. Kita semua tahu ya, setiap orang kan kalau difoto beda-beda tuh. Ada orang kalau difoto itu cemberut, datar, baut gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda. Tapi ada orang yang tersenyum, ceria. Ternyata foto itu dikaitkan dengan nasibnya 20-30 tahun kemudian. Apa hasil penelitiannya? Ini penelitian serius, teman-teman. Orang yang ketika wisuda difoto senyum, senyum itu menggambarkan optimisme. Ya. Dan kata para psikolog, optimisme itu lebih menentukan kesuksesan dibandingkan intelijensi seseorang. Karena optimisme itu wilayahnya EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Sedangkan EQ itu punya peranan lebih penting dibandingkan IQ. Ya. Jadi ketika orang itu senyumnya lepas, karena wisuda itu kan momentum keberhasilan, bener nggak? Tapi bagi orang yang pesimis, habis wisuda tuh pusing. Waduh, ini kuliah udah beres, bentar lagi kerja. Gimana nih? Belum punya istri lagi. Nanti biaya nikah gimana nih? Wah, hidup makin susah nih. Wah, itu orang-orang pesimis begitu tuh. Tapi orang-orang yang optimis, ya dia udah lulus walaupun IP-nya pas-pasan, ya, minimal udah selesai kuliah gitu kan. Eh, maka dia relax
Dan ternyata setelah diteliti 20-30 tahun kemudian, orang-orang yang optimis, orang-orang yang tenang dalam ngejalanin hidup, itu nasibnya lebih bagus. Dan secara logik, kenapa bisa begitu? Dia bisa mengenali banyak peluang kalau hidupnya itu tenang gitu. Hidupnya itu tenang. Secara apa? Karir, kehidupan keluarga. Artinya saya mulai sekarang begitu tahu kajian ini, studi ini, sekarang tuh saya kalau difoto, saya paksakan senyum bagaimanapun keadaannya. Takut kualat. Insya Allah teman-teman kalau ngelihat foto saya, pasti foto saya selalu tersenyum lepas. Ya enggak? Jadi ini penting, kawan-kawan sekalian. Bahkan ada satu kisah, ada satu cerita. Cerita ini dikisahkan oleh Sonya Lyubomirsky dalam buku The How of Happiness. Ada orang-orang yang memang bawaan lahirnya itu susah senyum, ya. Jadi cemberut terus. Dan ternyata orang-orang yang kayak begini itu hidupnya cenderung susah. Kenapa sih orang yang cemberut, orang yang susah senyum, itu hidupnya cenderung susah? Ya karena orang ngelihatnya aja udah males. Apalagi mau ngajak ketemu, mau ngajak kerja sama, males nggak kira-kira? Teman-teman kalau ketemu orang yang apa namanya cemberut terus, wajahnya itu nggak enak gitu dilihat, itu males nggak sih? Mau nggak teman-teman ngajak kerja sama gitu, satu project bisnis? Kan males ya. Nah ini logika sederhana. Ini logika sederhana. Kenapa orang yang jarang senyum itu akhirnya nasib hidupnya pun cenderung kurang baik. Tapi memang dalam riset ini, kata Profesor Sonya Lyubomirsky, ada memang orang-orang yang bawaan lahirnya itu memang susah senyum, memang memang apa dari lahir tuh kayak gitu. Dia nggak sedang bad mood enggak, tapi memang bawaan wajahnya aja begitu. Dan sebagai bahan penelitian diceritakan oleh salah seorang profesor psikologi, orang-orang yang bawaan lahirnya wajahnya seperti itu dioperasi. Saya nggak ngerti detailnya kayak gimana. Mungkin disuntik botox gitu ya. Dibikin wajahnya itu seakan-akan seperti sedang senyum. Dan ajaibnya, kawan-kawan sekalian, 2 bulan kemudian mereka itu jauh lebih bahagia. Nasib hidupnya cenderung lebih baik dalam banyak aspek. Loh kok bisa? Kok cuman dioperasi aja tapi bisa jadi begitu, berefek kepada banyak hal. Karena terjadi yang namanya reciprocity effect. Efek timbal balik. Padahal dia dioperasi itu mulutnya dibikin agak senyum gitu ya. Tapi setiap kali dia jalan, ketemu orang, dia naik bis, orang-orang itu tuh melihat wajah dia jadi ikut senyum. Padahal dia nggak niat senyum, karena baru operasi nih. Tapi dengan begitu, orang nyangka dia senyum, orang jadi senyum, dan dia akhirnya jadi senyum betulan. Senyum itu menularkan kebahagiaan, menarik keberuntungan, mengundang rezeki. Makanya pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun kita nggak punya uang, minimal senyum jadi sedekah lah gitu, ya. Dan inilah rumus untuk bermain dalam kehidupan. Hidup itu serius tapi santai, sungguh-sungguh tapi rileks, berjuang tapi tenang. Karena what belongs to me will simply find me. Nggak usah takut, lakuin aja yang terbaik. Pastikan prosesnya itu halal, nggak usah colek yang haram-haram. Kalau emang itu takdir kita, itu akan sampai kepada kita. Ya, ini rumus kehidupan teman-teman sekalian. Akhirnya orang yang punya keyakinan seperti ini, dia akan punya mental keberlimpahan atau abundance thinking. Coba teman-teman lihat di slide. Ini pun sering saya bahas. Ada orang yang punya mental berlimpah, tapi ada orang yang punya mental itu mental miskin atau scarcity thinking. Scarcity thinking itu apa? Dia itu yakin semuanya serba terbatas. Akhirnya dia takut nggak kebagian dalam hidup. Kalau dia punya kelebihan pelit, dia simpen kelebihannya itu untuk dirinya sendiri. Dia punya mental, wah kalau saya mau menang, saya harus mengalahkan orang lain. Sama orang tuh curiga terus.
Kalau dia punya ilmu, dia sembunyikan ilmunya, nggak mau dia bagi, takut diambil sama orang. Dia malas apa namanya, bantu orang, takut digantikan sama orang. Akhirnya orang seperti ini egois kan. Tapi ketika kita punya rukun hati, what belongs to me will simply find me. Relax aja, mentalnya mental berlimpah. Kalau dia punya kelebihan, bagaimana dia manfaatkan itu untuk sebanyak mungkin orang. Dia punya keyakinan untuk menang itu nggak harus mengalahkan orang lain. Justru rumus hidup itu, kalau kita pengen menang, menangkan sebanyak mungkin orang. Kalau kita pengen mudah hidupnya, mudahkan sebanyak mungkin urusan orang. Kalau kita pengen kaya, kayakan sebanyak mungkin orang. Kalau kita pengen sehat, sehatkan sebanyak mungkin orang. Itu sebetulnya rumus kehidupan. Akhirnya orang yang seperti ini tuh dia sama orang tuh bersikap baik. Kalau dia punya ilmu dia nggak pelit, dia bagi kepada orang. Apa yang bisa dia lakukan untuk memudahkan urusan orang lain, dia lakukan. Dia nggak banyak takut, wah nanti kalau digantikan takut tersaingi. Enggak, dia terus aja berupaya untuk bertumbuh. Sering pahami ya? Akhirnya orang tuh kalau punya ketenangan kayak begini, justru tiap gerak langkahnya itu akan efektif, powerful, impactful. Ya. Dan dalam keadaan tenang itu, kawan-kawan sekalian, what belongs to me will simply find me. Kita bisa mengenali peluang tadi. Kita peka terhadap peluang-peluang kebaikan, ya, yang itu lewat dalam hidup kita. Peluang itu kan jarang mengetuk pintu dua kali. Cuman sekali tuh kadang-kadang. Nah kalau kita nggak notice, nanti peluang itu pergi ke orang lain. Makanya orang-orang yang open mind, open heart, terbuka terhadap ide-ide baru, itu hidupnya, nasibnya biasanya baik. Dia nggak mudah curigaan sama orang. Dia nggak mengkritisi dulu. Dia nggak sinis duluan. Tapi dia terbuka aja hati dan pikirannya. Akhirnya eh, apa namanya? Dia dapat banyak peluang dalam hidup, dia eksekusi dan ujungnya nasibnya pun jadi baik. Ya, itu keyakinan pertama yang akan melapangkan dada kita, melapangkan rezeki kita, membuat tiap gerak langkah hidup kita itu mantep gitu. What belongs to me will simply find me. Apa artinya? Segala sesuatu yang memang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Akan sampai kepadaku. Tugasku hanya melakukan yang terbaik. Dan rukun hati yang kedua, do good and the good will come to me. Tugas kita dalam hidup itu hanya berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik, nanti kebaikan pun akan datang dalam hidup kita. Ini rumus dalam Quran. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kita, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi orang yang punya mental ini lapang aja ngejalanin hidup. Wong tugas saya pokoknya fokus berbuat baik. Gak akan rugi. Kalaupun kita berbuat baik tapi kok orang itu balas buruk, ya itu sih urusan dia nanti. Pada akhirnya yang baik dapat kebaikan, yang berbuat buruk dapat keburukan. Itu nggak akan ketukar. Ya, kalau kita punya mental ini, fokus kita adalah berbuat yang baik-baik, melihat yang baik-baik, bersangka yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Do good and the good will come to me, will come to you. Orang yang punya mental seperti ini, dia akan punya powerful positive intention. Kita itu kan teman-teman makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial, wajar kalau kita berharap balasan dari manusia. Itulah sifat dasar kita sebagai makhluk sosial. Contohnya apa? Ketika kita ngobrol, berharap direspon. Kalau kita ngasih sesuatu, berharap dibales.
Kalau saya WA, tolong dong ditanggepin. Itulah makhluk sosial. Berharap segala sesuatu itu impas. Berharap segala sesuatu itu setara. Take and give. Nah, tapi kalau kita berhenti sampai sini, itu ada resikonya. Resikonya apa? Kita jadi mudah dikendalikan sama orang. Kita meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kita perlu naik level. Kita ini bukan cuma makhluk sosial, tapi kita ini juga makhluk spiritual. Kalau sebagai makhluk spiritual, kita nggak butuh dibalas sama manusia. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan balasan dari Allah. Saya berbuat baik bukan agar kamu baik sama saya. Saya berbuat baik karena Allah ingin saya menjadi baik. Kalaupun saya berbuat baik dan Anda balas dengan keburukan, itu bukan masalah saya. Jadi silahkan aja, dunia ini sudah ada aturannya. Orang baik dapat kebaikan, orang buruk dapat keburukan. Nah, ini mental teman-teman. Akhirnya kalau kita sudah seperti itu, udah fokus kita sama yang baik-baik. Selalu berprasangka yang terbaik kepada Allah, kepada orang lain. Apapun yang terjadi ini pasti ada kebaikan. Dan mental kayak begini yang akan menjadikan pada akhirnya nasib seseorang itu juga menjadi baik. Itu ya. Nih seperti gambar di depan nih. Ini sering saya tanya ya. Gak apa-apa ya saya ulang-ulang terus supaya makin nempel ilmunya. Coba teman-teman jawab. Ini gelas yang di slide ini setengah isi apa setengah kosong? Kita bisa melihat dari dua sisi kan. Ada orang yang bilang, ini kok ini kita mau berdebat kayak gimana pun nggak akan ketemu. Karena dua-duanya punya argumen yang kuat. Orang yang bilang setengah kosong itu betul, orang yang bilang setengah isi juga betul. Iya nggak? Nah, tapi bagaimana cara pandang kita itu akan menentukan nasib kita nanti. Kalau kata para pakar, orang-orang yang sial dalam hidupnya, itu fokusnya sama yang kosong, sama yang negatifnya, sama yang kurangnya. Tapi orang-orang yang beruntung dalam hidup itu fokus dengan setengah isinya. Ini kita mau debat kayak gimana pun. Ini kita mau berdebat sampai kiamat kurang 3 hari. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Itu nggak akan ketemu nanti. Ini memang setengah kosong. Tapi kalau saya bilang setengah isi, saya benar juga nggak? Saya benar juga. Tergantung fokus kita kemana. Gitu. Teman-teman sekalian, mau tahu nggak rahasia pasangan suami istri bisa langgeng, hubungannya itu kuat, bahagia, ya, sampai akhir hidupnya. Ini ada penelitiannya ternyata. Jadi ini diteliti oleh Marcus Buckingham, seorang peneliti senior. Dia meneliti 24.000 pasang. Ternyata ada loh rahasia. Pasangan suami istri itu bisa bertahan lama, langgeng, hubungannya kuat, keluarganya itu strong and happy, pernikahannya bahagia. Jadi diteliti dari 24.000 pasang, apa ini kira-kira yang menjadi kunci paling utama? Pasangan suami istri, ya, rumah tangga itu bisa kokoh. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini ada banyak hipotesa. Oh mungkin karena komunikasi, mungkin karena saling percaya, mungkin karena saling pengertian, mungkin karena saling apa? eh, Mungkin karena saling mencintai. Ternyata hasil dari riset ini menarik. Ya, diteliti dari 24.000 pasang. Hasil apa namanya? Hasil yang ditemukan ini pun membuat penelitinya merasa kaget dan heran. Ini nggak diduga. Ya, ternyata kawan-kawan yang membuat, kalau kita kaitkan dengan gambar ini ya, yang membuat pernikahan itu kuat dan bahagia adalah disebut dengan positive illusion. Saya ulang ya, positive illusion.
Illusion itu apa sih? Khayalan. Itu kenyataan apa khayalan? Jadi ini hasil penelitian yang membuat heran para penelitinya. Maksudnya gimana? Saya akan jelaskan. Mereka yang pernikahannya kuat dan bahagia, ternyata adalah mereka yang jago menghayal. Menghayal itu maksudnya gimana? Mereka selalu bisa menemukan hal-hal baik, hal-hal indah dari pasangannya. Walaupun ada setengah kosongnya, tapi mereka selalu bisa menemukan setengah isinya. Jadi misalkan ketika seorang suami ditanya nih, Pak, bagaimana Pak pendapat Anda tentang istri Anda? Jawaban suami apa? Wah, Mas, istri saya itu pokoknya wanita yang paling cantik sedunia. Wah, ada yang batuk di sebelah saya. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, jawaban itu kira-kira itu fakta atau khayalan? Objektif nggak? Apakah betul istrinya paling cantik? Kalau kita mau objektif kan sebetulnya enggak, masih banyak kok artis-artis yang cantik. Tapi entah bagi dia, entah bagaimana, istrinya itu yang paling cantik. Ya, itu namanya positive illusion. Bahkan termasuk guratan-guratan di perutnya itu mengingatkan pada perjuangan melahirkan anak-anak mereka. Justru kalau dalam hal ini kita objektif, malah nggak bahagia tuh. Ya, jadi pahami ya. Dan ternyata semua orang yang sedang jatuh cinta itu mengalami sindrom positive illusion. Ketika dia melihat orang yang dia cintai, itu yang dilihat setengah isinya terus. Walaupun pasti ada setengah kosongnya. Kalau perempuan yang ditanya, kenapa sih kamu mau sama dia? Dia itu hitam loh, tapi kan manis. Ya. Jadi yang dilihat manisnya, bukan hitamnya. Kenapa sih kamu mau sama dia? Dia itu orangnya lamban, kelemar, lelet. Apa jawabannya? Tapi dia sabar loh. Oh, ketemu terus. Ya, jadi gini teman-teman sekalian. Saya bisa membuat Anda mual saat melihat pasangan Anda dalam waktu 3 hari. Bisa saya. Saya bisa membuat Anda membenci pasangan Anda hanya dalam waktu 3 hari. Mau tahu nggak caranya gimana? Mulai hari ini fokus aja terus sama kekurangan-kekurangannya. Tuliskan semua pengalaman buruk bersamanya. Tuliskan apa aja yang membuat Anda jengkel dengan dia. Pasti ketemu. Jangankan 10, 100 aja ketemu. Betul nggak? Ah, suami saya tidurnya ngorok, hitam, pelit, ya. Apalagi bau terasi, hidungnya gede. Ya. Fokus sama kekurangan-kekurangannya tuh. Nanti hari ketiga Anda akan bilang, iya ya, ngapain sih saya nikah sama dia? Duh, nyesel saya nikah sama dia. Jadi muak, betul nggak? Tapi sebaliknya, saya juga bisa membuat Anda jatuh cinta lagi dengan pasangan Anda cukup dalam waktu 3 hari. Ini orang yang sama. Bagaimana caranya? Kali ini Anda fokus pada kebaikan-kebaikannya. Ingat semua kenangan-kenangan indah bersamanya. Ingat semua kelebihan-kelebihannya. Lihat wajahnya ketika tidur. Iya sih dia hitam tapi manis. Ya, dia banyak sekali berkorban untuk saya. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan kepada saya. Anda disiplinkan hati Anda untuk melihat yang baik-baik. Nanti di hari yang ketiga, saya jamin Anda akan jatuh cinta lagi sama pasangan Anda. Melihat anak pun kayak begitu. Namanya manusia, ya kan? Itu pasti ada setengah isi, ada setengah kosongnya. Kita kan bukan malaikat. Tapi bagaimana fokus kita pada yang baik-baik? Ini persoalan mental, teman-teman sekalian. Dan akhirnya orang yang punya mindset positif seperti itu, dia akan dikelilingi juga dengan circle yang positif. Karena like dissolve like.
al-arwah junnudun mujannadah gitu ya. Kita itu akan bergabung dengan lingkungan yang sefrekuensi. Kalau kita memiliki frekuensi negatif, nanti kita akan dikelilingi dengan orang-orang yang kayak begitu. Tapi kalau kita udah berusaha nyetel frekuensi kita, vibes-nya positif, kita akan dikelilingi juga dengan circle yang positif. Kalau kita setiap hari bergaul dengan pasukan bodrek, tiap hari ngeluh, menyalahkan keadaan, hidup ini nggak beres, maka begitulah kita. Tapi kalau kita bergaul dengan ulama, orang-orang yang positif, pengusaha, mentor, trainer, maka nanti akan berefek impact positif itu dalam hidup kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan kecipratan api atau minimal kena bau asapnya. Kalau riset dari Stanford, teman-teman sekalian, 50% nasib kita, perilaku kita, dipengaruhi oleh teman kita. 20% dipengaruhi oleh temannya teman kita. Dan 5% dipengaruhi oleh temannya teman kita. Jadi disebut dengan the 3 degree of influence. Jadi hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Bukan berarti Anda meninggalkan yang sekarang, tapi Anda perlu tahu, kita pengen jadi orang yang seperti apa, maka alokasikan sebagian besar waktu kita untuk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Hati-hati dengan fokus, mindset, cara pandang, kemana alokasi perhatian kita. Kalau kita fokus sama yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, melakukan yang baik-baik, nanti kebaikan pun akan datang dalam hidup kita. Itu udah jadi hukum kehidupan. Do good and the good will come to me. The good will come to you. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oke, itu keyakinan kedua yang akan melapangkan dada kita, bahkan bisa menarik keberuntungan dan rezeki. Dan yang terakhir, rukun hati yang ketiga, sadari, yakini, I am in the God hand and I am in the good hand. Hidup kita, langkah kehidupan kita, jiwa kita itu dalam genggaman Allah, dan Allah adalah zat yang maha baik. Allah adalah zat yang maha adil. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Nasib kita itu dalam genggaman Allah. Jadi gak usah banyak cemas. Akhirnya orang yang yakin takdirnya, yang menetapkan takdirnya adalah zat yang maha baik, gak mungkin jahat. Zat yang maha adil, gak mungkin zolim. Zat yang maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Dia akan menerima dengan senang hati apa-apa yang ditetapkan sama Allah. Kadang-kadang yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kaidahnya adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu gak suka sama sesuatu padahal itu baik. Boleh jadi kamu suka dengan sesuatu padahal itu gak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu gak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kemarin saya bikin konten di Instagram ya, di TikTok. Mungkin apa-apa yang keinginan kita yang tertunda hari ini, Allah punya hikmah kebaikan buat kita besok hari. Mungkin rencana kita yang gagal hari ini, Allah sedang jauhkan keburukan-keburukan untuk kita esok hari. Segala sesuatu yang kita harapkan kok sepertinya gak terjadi, yakinlah Allah punya rencana yang jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi jangan membenci lika-liku perjalanan hidup. Karena boleh jadi dalam keadaan kita anggap gak enak, di saat yang bersamaan, justru di situ Allah curahkan begitu banyak kasih sayang dan kebaikan darinya, sedangkan kita tidak mengetahui. Jadi teman-teman, relax.
terwujud atau tak terwujud, tetap bersujud. Nah, karena kita yakin zat yang menetapkan beragam takdir atas hidup kita adalah zat yang selalu memberikan kita pilihan terbaik. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terwujud alhamdulillah, nggak terwujud alhamdulillah. Kalau terwujud alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau nggak terwujud alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya hamdalah. Semuanya hamdalah. Nah, ini boleh dijadiin status ini ya. Terwujud, tak terwujud, tetap bersujud. Gimana? Terwujud, tidak terwujud, tetaplah bersujud. Karena semuanya kebaikan dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Semua urusan orang-orang yang beriman itu baik. Gak ada yang buruk. Semuanya harus mengantarkan kita pada sujud. Ketika dapat apa yang kita inginkan, kita sujud syukur. Makasih ya Allah. Ketika nggak dapat apa yang kita inginkan, kita tetap sujud syukur. Karena semua itu pasti baik darimu. Kalau kata Sayyidina Ali, ketika yang aku inginkan terwujud, aku bahagia. Tapi ketika tidak, aku lebih bahagia. Karena yang kedua itu pilihan Allah. Yang pertama pilihanku, yang kedua itu pilihan Allah. Gitu teman-teman. Kita itu kan sering taunya itu sujud syukur. Tapi ada yang kedua, syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur itu, kita bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi kalau syukur sujud, sujudnya itu yang kita syukuri. Karena pada hakikatnya, nikmat yang paling utama dalam hidup itu kan bernafas dan bersujud. Kadang-kadang kita suka melupakan nikmat sujud. Padahal sujudnya itu udah nikmat. Makasih ya Allah dikasih kesempatan sujud. Makasih ya Allah masih Engkau berikan nafas, kesempatan memperbaiki diri. Itu udah nikmat yang paling puncak. Jadi bukan hanya sujud syukur, tapi juga syukur sujud. Sujudnya itu kita syukuri. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, semua itu mestinya tetap mengantarkan kita pada sujud kepada Allah. Ya. Hadis dari Nabi SAW sebagai penutup. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah keridhoannya dengan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Nih, saya ulangi ya. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah keridhoannya dengan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Dan di antara kesengsaraan anak Adam adalah sikapnya meninggalkan istikharah, memohon petunjuk yang terbaik, dan marah terhadap apa yang Allah tetapkan. Jikalau ada pertanyaan di manakah kebahagiaan itu berada, bahagia itu berada di hati hamba yang selalu ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Ya. Karena ridho itu akan menghapus segala keresahan, kegalauan. Ridho akan menjadikan seorang hamba itu terhiasi akhlak mulia. Ridho itu akan menjadi penangkal segala penyakit hati. Ridho itu akan melapangkan dan menenangkan kita. Semoga kita bisa jadi hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.